Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafatul Mila dengan NIM 12120202226 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2F. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15, yaitu mata kuliah pembelajaran Al-Quran. Tentang tahfizul Quran. Nah, ada beberapa metode tahfiz di dunia. Yang pertama ada tikrar atau pengulangan. Nah, hafal tanpa menghafal. Maksudnya yaitu kita dapat mengulang ayat-ayat yang ingin kita hafal. Contohnya, kita dapat membaca dengan khusyuk salah satu ayat atau baris dalam ayat Al-Quran diulang misalkan 20 kali. Nah, setelah 20 kali kita baca, kita tutup mushaf tersebut dan coba untuk menghafalnya, coba untuk membacanya tanpa melihat. Nah, setelah itu ke baris selanjutnya atau ayat selanjutnya dibaca 20 kali. Kemudian setelah 20 kali dibaca dari ayat 1 ke ayat 2 secara bersamaan, setelah ayat pertama lanjut ayat kedua dilakukan 20 kali dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya itu metode taisir, penyebutan halaman dan nomor ayat. Ada Sulaiminiyah yaitu menghafal per akhir lembar juz. Selanjutnya itu suhuf, menulis dan menghapus gitu. Nah, selanjutnya ada keutamaan penghafal Al-Quran, yaitu dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yaitu rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat gitu. Hadis riwayat Muslim 1910. Selanjutnya ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari 1353 dan Tirmizi 1053, yaitu anna syuhadun ala haula'i yaumil qiyamah, yaitu saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan penghafal Al-Quran. Mendapat surga tertinggi dan mendapat surga tertinggi. Pernah ada juga yang bilang kalau misalkan tingkatan surga yaitu diukur dari seberapa hafalnya kita menghafal Al-Quran gitu. Misalkan satu tangga yaitu surah Al-Ikhlas atau ayat 1 sampai berapa, dan selanjutnya tangga-tangga selanjutnya sampai mana hafalan kita tersebut. Nah, selanjutnya itu terbebas dari fitnah kubur dan memberi mahkota kepada kedua orang tua, pahala yang banyak dalam setiap hurufnya, bukan dari setiap kalimat. Misalkan dalam hadis juga ada alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi pahalanya setiap satu huruf alif yaitu satu pahala, alif lam satu pahala, dan mim satu pahala, bukan dari alif lam mim, tapi dari setiap katanya. Nah, selanjutnya ada motivasi di dunia. Tadi motivasi akhirat. Nah, biasanya beasiswa yang tersebar di seluruh dunia, juga banyak beasiswa untuk para tahfizul Quran atau penghafal Quran. Selanjutnya ada kesempatan menjadi imam di masjid-masjid besar di dunia dan mendapat kemuliaan misalkan di masyarakat gitu. Nah, ada prinsip dasarnya yaitu ada di surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada juga di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 36 dan 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Muzammil ayat 4, warattil Qur'ana tartila. Dan Al-Qiyamah ayat 16 yaitu la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Ayat 17, inna alaina jama'nahu wa qur'anah.
ayat 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ayat 19, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Nah, selanjutnya itu ikhtiar fisik. Nah, misalkan menggunakan mushaf yang standar dunia, mudah dibaca dan mudah dibawa, dan tidak berganti-ganti. Misalkan kita kalau misalkan dari awal menghafal itu dengan satu Quran, maka dianjurkan untuk tidak mengganti Quran, karena nanti akan susah lagi gitu dapat murajaahnya, dan memungkinkan memiliki catatan kecil dalam mushaf, terus memiliki terjemah, supaya kita juga dapat mentadaburi sekaligus mentadaburi Al-Quran. Dan biasanya mudah gitu, misalkan ada terjemah, karena setiap hurufnya misalkan ada terjemah, maka lebih mudah gitu. Mensejajarkan posisi mushaf dengan wajah ketika membaca, supaya tidak mengantuk gitu ya. Jadi ditaruhnya di depan muka dan menegakkan badan seperti itu. Sering menarik nafas melalui nafas perut, terus dilakukan dalam keadaan duduk dengan suasana tenang, tidak terganggu dengan kesibukan lain, konsisten dengan waktu tahfiz. Misalkan yaitu waktu tahfiznya jam 4 sampai jam 5 gitu. Itu dikhususkan untuk tahfiz atau ba'da maghrib sampai isya. Tidak boleh diisi dengan kegiatan lain gitu. Terus dibantu dengan memutarkan kori-kori, misalkan Syekh Abdurrahman As-Sudais gitu, dan lain-lain kori-kori lainnya. Selanjutnya ada ikhtiar non fisik, memakai pakaian yang sopan seperti hendak sholat, terus berwudu, suci dari hadas kecil ataupun besar, menghadap kiblat, dan berdoa dimulai dengan surah Al-Fatihah pada Allah dan bersolawat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan mengurangi perbuatan yang makruh gitu. Ada doanya, salah satu doanya yaitu Allahumma faqihna fiddin wa alimna bita'wil, atau kalau misalkan sendiri yaitu Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.